Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Semoga sehat selalu ya. Kembali lagi bersama Opsi Obrolan Panjang dan Berisi. Masih bersama saya Lila Rahma. Pemirsa, pendidikan sangat diperlukan dalam segala bidang. Tetapi esensi pendidikan, pentingnya pendidikan bagi setiap orang itu berbeda-beda. Nah, hari ini opsi spesial sekali, kita kedatangan tamu dari Manca Kampus. Manca Kampus apa tuh? Kalau Manca Negara kan luar negara, nah kalau Manca Kampus luar kampus, gitu maksudnya. Jangan dipikirin ya. Nah, biar kalian nggak penasaran siapa narsum kita hari ini, langsung aja kita perkenalkan. Ini dia narsum saya. Di sebelah kanan saya, ini ada dari SMA Negeri 1 Sugiwaras, Kak Arista. Selamat datang Kak Arista. Iya, Kak. Terus berikutnya yang paling ganteng di sini ya, karena di sini cewek semuanya, yang paling ganteng ada dari SMA Negeri 1 Dander, Kak Junitio. Say hi dong Kak Junitio. Halo. Dan berikutnya paling ujung dari SMA Negeri 2 Bojonegoro ada Kak Bianca. Selamat datang Kak Bianca, Kak Junitio dan Kak Arista. Boleh dibuka ya maskernya? Iya, Kak. Boleh. Biar kelihatan aura-auranya. Gimana kabarnya? Sehat ya? Sehat, Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Ini kelas berapa nih? Saya kelas 11. Saya juga dari kelas 11. Kelas 11. Iya, kelas 11. Saya kelas sendiri di sini. Paling tua. Oh, saya yang paling tua di sini ya. Oh, saya, iya, saya saya baru lupa. kelas 10 loh. Oh iya. Dari SMA sebelah kalian. Oh, Percaya aja ya. iya. Udah pernah ke Unigoro belum sih? Belum, ini pertama kali. Pertama kali? Iya. Dan Beneran? banget sih. Tapi udah pernah lewat ke sini belum? Pernah. Sering kali. Lewat sering ya? Iya. Iya. Masuk Jadi- juga pernah. Oh, masuk udah pernah? Pernah. Kapan tuh, Kak? Waktu Jun. pewisudaannya ayah. Oh, ayahnya dari Iya, sini? Iya, dari sini juga. Oh, luar biasa. Kapan wisudanya? 2018 kalau nggak salah. 2018. Iya, membawa Berat- kesan juga wah gitu. Wah gitu. Wah, Ini banget. saya tuh belum tanya loh ya. Saya belum tanya pemirsa kesannya dia masuk Unigoro. Dia Iya. udah bilang sendiri. Wah, banget. Jadi ini pernyataan saya anggap pernyataan yang paling jujur ya. Terus kalau buat Kak Arista sama Kak Bianca, ini kan baru ya, baru masuk Unigoro. Baru masuk gerbangnya baru sekarang Iya, ini ya. baru banget. Kesannya gimana nih? Bagus banget sih, lingkungannya juga bagus juga. Saya suka deh. Suka? Iya. Kalau Kak Bianca? Dari awal masuk tuh udah kayak takjub banget, terus kayak Bojonegoro punya ini, astaga kayak bener-bener Gitu ya? keren banget. Terus pas Bojonegoro punya lewat ini gitu. belakangnya. Ekspektasi kalian sebelum kalian masuk ke Unigoro sama pas kalian kesini tuh beda nggak sih? Beda. Gimana banget, bedanya? Beda banget. Mungkin kalau dari saya itu ya mungkin kalau cuman di Bojonegoro mah gitu-gitu aja lah. Ternyata habis masuk itu ya nggak kalah sayang lah sama kampus lainnya. Wow banget. Itu beneran ya? Iya, ya Beneran? masa ada Jangan sampai nanti di depan kamera dibagus. ya enggak lah. Saya tuh butuh pernyataan yang Ya, jujur harus ini. real dong. Jujur ya ini Iya, ya. Jujur banget. Kalau Kak, ini gimana? Ekspektasinya sama nggak sih sama yang dibayangin? Iya sih, sama-sama Kak Jun. Ya, menurut saya ya bagus juga sih yang ada kampus di Bojonegoro itu. Kalau kemarin bayangannya tentang Unigoro gimana? Saya pikir juga Apa biasa-biasa sih aja Unigoro gitu ya. gitu? Iya. Ya kan? Beneran, Kak Bianca juga gitu? Kalau aku sendiri kan karena kampus itu kan sering termindset kok misalnya gedungnya tua dan sebagainya menyeramkan kayak gitu, tapi waktu pertama kali nginjekin kaki di sini kayak rasa oh beda banget ya. Beda kayak banget gitu. ya. Yang Kak Jun nih, saya pengen tahu. Pasti kan di rumah kan sering tuh cerita-cerita sama ayahnya Iya. tentang Unigoro. Pernah nggak sih diceritain gitu sama ayahnya? Pernah. Waktu itu ayah saya kan juga lulusan dari sini. Saya juga nanya-nanya kenapa kok harus di Unigoro gitu. Ya orangnya mau menunjukkan kalau memang di Bojonegoro itu nggak kalah saing sama yang luar. Jadi memang ada yang ayah saya itu mau tunjukkan untuk kota lainnya bahwa ini loh Bojonegoro, kita punya kampus Betul yang sekali, megah. betul. Saya setuju sih kalau itu. Sebelumnya nih udah pernah tahu Unigoro belum sih? Udah sih, cuma Ya, lewat cuma medsos, kabar-kabar Medsos. ya, sama Iya. kakak kelas juga. Ini semuanya dari medsos. Kalau Kak Jun pasti dari ayahnya ya. Iya. Kalau Kak Bianca sama Kak Arista di medsos. Iya. Medsos, omongan orang Iya. gitu. Tapi lebih seringnya di mana tuh? Pamflet apa yang brosurnya biasanya Di jalan-jalan Nah, gitu. di jalan-jalan kayak Oh gitu. gitu. Full banget itu ya di kuning. Unigoro Bojonegoro jadi kuning. Jadi taunya semuanya dari medsos tuh ya. Iya. Dari Yellow medsosnya apa? Facebook, Instagram. Instagram. Instagram, Facebook, Punya gitu TikTok semua. nggak sih?
Punya. Nanti habis ini diikutin ya TikToknya Unigoro juga punya TikTok loh. Ya bisa salah. Update banget ya. Banget nih, kita tuh kalau di Unigoro tuh tetap ngikutin perkembangan zaman. Oh, Jadi iya. nggak usah takut kalian tuh apa sih kudet banget sih kuliah di Unigoro. Iya. Dibilang kampungan kayak gitu, jangan takut kayak gitu ya. Nggak usah minder karena biasanya kan teman-teman dari saya dulu kan juga ngalamin kan jadi SMA kayak kalian. Biasanya tuh kita tuh pengennya tuh di kampus tuh yang negeri, yang yang jauh dari rumah, nanti bisa pulang, bisa mudik nanti kalau pas liburan ya kan. Karena ya gengsi itu tadi. Tapi kan kembali lagi ya, terus saya tuh pegang omongan ada satu patah, dimanapun kalian berada, emas tetaplah emas. Iya. Benar. Betul. Itu nanti ditularkan ya ke teman-temannya. Siap. Gimana nih? Sekolahnya lancar ya? Sekolah. Lancar. Masih sekolah sekarang? Iya. Online apa luring? Online sih. Online semuanya? Daring. Iya. Apa gantian? Gantian. Kalau OSIS-nya gimana? Ini kan ketua-ketua OSIS ya? Iya. Calon pemimpin-pemimpin yang lebih besar lagi nantinya. Amin. Nanti jangan lupain saya ya kalau udah jadi kadif. Oh iya Kak. Gantian nanti kita Nggak yang jadi terlupakan. podcaster. Oh ya gitu boleh juga. Gimana kegiatan OSIS-nya gimana nih? Kalau di masa pandemi ini kan susah juga kan ya Kak kalau mengadakan kegiatan apalagi yang offline gitu. Jadi untuk akhir-akhir ini kita cuma melaksanakan kegiatan berbasis online. Oh gitu. Tapi tetap jalan ya meskipun Iya, masih online. jalan. Pak Jun? Kalau dari SMA Dander sih ya kita melihat dari suasana yang kayak gini juga ada yang online juga karena juga ini kan masa-masa musim penghujan juga banyak bencana sana sini. Kemarin juga pernah kena banjir. Banjir? Iya, sekolahan saya itu. Dandar. Iya, Ya itu dari sering Dandar. banget ya Iya, banjir itu bandang. Banjir ya lumayan sih sampai selutut, hampir selutut. Wah. Itu juga deras. Itu Akhirnya rumahnya Kak Jun juga banjir. enggak jauh dari sekolahan rumah saya itu. Oh. Sekitar 10 kiloan lah dari rumah. Nah, itu dari teman-teman itu banyak yang punya opsi Opsi usulan lah, sama iya. kayak namanya acara ini dong. Jadi Beda ya? punya usulan gitu. Ini kan ya gimana sih kita caranya mengurangi resiko banjir, gimana caranya mengurangi banjir. Akhirnya kita sepakat untuk mengumpulkan tanaman. Nanti kita target per anak itu minimal bawa 10 lah. Wow. Iya, itu kan dari perkiraan saya itu cuman bibit lah, mungkin mereka cuman bawa biji-bijian. Terus ya mungkin kalau cuman disuruh bawa yang berbentuk pohon langsung itu mungkin susah. Ternyata enggak, mereka antusias banget sampai itu ada lebih dari 1.000 tanaman terkumpul. Terus yang sebagian tanaman kita tanam di sekitar sekolah, ada yang ditanam di sekitar lingkungan rumah juga. Terus yang sebagian itu ada 500 berapa pohon itu kita sumbangkan ke pihak perhutani dan Luar biasa nih ya, bisa ya, ditiru kita nih kerja teman-teman sama yang lain. pihak perhutani, kita mengadakan kegiatan penanaman bareng sama pihak perhutani. Nanam bareng. Seru Iya. tuh ya. Alhamdulillah seru Nah, juga tadi itu sih. sebelum kita acara, saya tuh dengar kalian bertiga kan ngomong-ngomong. Nah, saya dengar tuh suaranya Kak Jun kan paling keras. Saya dengar tadi Kak Jun tuh bilang apa sekolah pinggiran ya nggak sih? Iya. Iya, maksudnya Iya. gimana tuh sekolah pinggiran? Kan banyak dari pandangan orang-orang, alah SMA Dander ki apa toh sekolah pedesaan, sekolah pinggir sawah. Ya emang kita dari sekolah pinggiran, tapi jangan dipandang sebelah mata. Nah. Kita juga bisa lebih loh dari Betul. sekolah Betul perkotaan. banget. Nah itu sama juga kayak Unigoro. Kita tuh letaknya di pinggir Iya. Bengawan Solo ya kan. Iya. Tapi kembali lagi ke pepatah yang saya kasih tadi. Dimanapun tempatnya, emas tetaplah emas. Iya. Ada lagi Kak Jun? Udah sih, terus untuk yang kegiatan lainnya kita tetap berbasis daring karena juga memperhatikan kondisi yang sekarang ini masa pandemi. Bagaimanapun sekolahan tidak mau kalau siswa-siswanya itu tertular penyakit COVID ini. Betul. Kalau Kak Bianca, kegiatan OSIS-nya gimana Kak? Kalau aku sendiri kan sekarang udah kelas 12, sebenarnya Oh, udah iya sih? purna. Cuman Iya. karena aku juga ikuti perkembangan dari adik kelasku sendiri yang seangkatan sama mereka, aku ngeliat kayak pertama tuh kayak takjub banget karena ini kan pertama kalinya bagi angkatan mereka untuk Betul. melaksanakan sebuah
acara secara online yang mana itu juga mereka Tantangan kan, banget. tantangan banget, apalagi kan ekonominya sekolah juga nggak kayak dulu, setiap sekolah pun juga kayak gitu, jadi Iya. kayak mereka harus hemat biaya, harus merasakan dengan online, dan kayak harus bener-bener menyentuh hati warga sekolah tuh gimana caranya kayak gitu kan, mereka cuma bisa online, nggak bisa langsung tatap muka dan sebagainya. Kalau dulu kan misalnya ada acara Langsung real pensi gitu kayak langsung kelihatan. masakin bareng-bareng Iya. kayak gitu, seru banget. Tapi Seru. sekarang kan Kalau mau pensi online malah kayak lihat YouTube nantinya. Iya. sama aja Juga filmnya juga nggak dapat kan barangnya juga kayak gitu. ya kan balik lagi sama ekonomi kan nggak semua anak punya wifi, nggak Betul. semua anak itu dari keluarga Apalagi mampu kalau lah di pelosok juga. sinyalnya susah banget. Iya, kan. selain susah sinyal juga susah ekonomi juga gitu. Mau buat beli paket data juga susah. Ya kita gitu. doakan semoga COVID ini segera berakhir ya. Amin. Tapi tentunya kita juga harus memperhatikan prokes nih pemirsa. Jangan sampai nanti kita maunya COVID berakhir tapi kitanya sendiri abai, janganlah ya. Iya. Bener. Kalau tadi kan dibilangin kegiatannya daring semuanya. Iya. Itu kegiatan daring tuh gimana sih kegiatannya? Untuk kegiatan daring kita udah menyelesaikan 2 kegiatan, yaitu kemarin perlombaannya tuh kelas meeting sama kegiatan Isra Miraj. Kelas meeting Iya. online. Apa tuh biasanya kan kalau kelas meeting tuh ada lomba-lomba sepak bola, futsal kayak gitu kan yang real banget gitu loh. Nah, kalau Untuk kelas online meeting di sekolah saya itu kan berbasis online, jadi ada beberapa kategori perlombaan yang diikuti setiap kelasnya. Nanti bisa di video, Kak. Setelah itu videonya diupload di Instagram kelas masing-masing. oh gitu. Iya. Jadi ada untungnya lah ya Iya. dunia maya ini. Biasanya Iya. kan kita taunya dunia maya tuh negatif semuanya. Iya. Kalau Kak Bianca juga sama Kak ini sama juga. Kalau dari SMA Dander sih ada yang kegiatannya daring itu kita perlombaan kuis untuk wawasan anak-anak lah. Kita tetap buatkan gimana biar mereka itu punya semangat belajar juga kan gini. Biasanya itu anak-anak bisa semangat belajar karena ada yang mau dicapai. Contohnya kayak perlombaan lah. Dia semangat belajar karena ingin memenangkan perlombaan gitu. Betul. Jadi kita menggunakan taktik itu, kita buatkan kuis, terus kita nanti siapkan untuk hadiah-hadiah, door prize dan lainnya untuk mereka yang maksudnya pandai gitu. Tapi juga kita nggak melupakan untuk lingkungan sekolah juga kan. Ya itu banyak sampah lah di SMA Dander itu kan terkenal samping-sampingnya kan persawahan. Jadi banyak nyamuk juga. Ya terus Tapi sejuk ya. sejuk, alhamdulillah sejuk kok. Mungkin bisa dibandingkan dari sekolah kota, bisa dibandingkan lah. Iya. Saya yakin itu. Tapi ya kita kekurangannya di itu karena banyak nyamuk itu. Saya kemarin minta izin untuk dibuatkan kegiatan bersih-bersih lingkungan sekolah. Jadi kita bagi 2 sesi. Untuk kelas 10 kita buat 2 sesi, kelas 11 2 sesi, kelas 12 2 sesi. Jadi poin kita itu fokus sama bersih lingkungan agar ini loh mengurangi tingkat nyamuk juga. Iya, bener. Takutnya kan nanti terjadi apa atau apa gitu. Jadi Apalagi kan sekolahnya udah jarang dihuni ya. Jadi bener lebih banget, banyak bener banget. makhluk-makhluk, maksudnya nyamuk-nyamuk Ya, kayak gitu. juga kan ya Jangan memang, mikir horor, saya takut sejuk nanti. kan karena juga nyamuk kan juga suka tempat yang gelap, sejuk gitu kan. Kayak siapa tuh? Enggak tahu. Ya gelap, sejuk kan ya itu banyak genangan air juga, makanya sebisa mungkin kita mengurangi angka kelahiran nyamuk di dunia ini. Gimana caranya agar mereka tidak terkena AIDS, aegypti dan lain-lain. Betul sekali. Kalau Kak Bianca SMA 2 gimana nih? Kalau SMA 2 itu mereka akhirnya untuk sejauh ini mereka apa kita aja ya. Iya, semuanya Kita deh. udah ngelakuin beberapa event kayak class meeting tadi. Kita pakai e-sport temanya. Apa tuh? Jadi kayak Mobile Legend kayak gitu, tapi Sama juga ya, di sini sekarang juga ada lomba Mobile Legends. Iya. Oh, iya. Iya. Kalian nggak ikut? Ya nonton aja. Nggak bisa Saya ikutan, nggak bisa ngegame. Kita kaum noob ya. Sama kita lihat aja. Apalagi Kak Bianca? Terus habis itu
yang sekarang lagi diselenggarain on process dan hari ini ada finalnya itu Kartini Kartono. Oh, Terus- itu masih jalan juga ya? April kan ya, bener? Iya, Iya. masih jalan. Dan hari ini finalnya sih. Oh, finalnya Iya, hari ini. bener. Live Udah, juga tapi bener. udah tadi apa sekarang? Jam 1 live-nya. Oh, Iya. Terus habis itu ada Isra Miraj juga ada. Terus Miraj. habis itu Isra Mi'raj online juga? Online. juga. Terus nanti ada Soon Coming GPS, gelar Apa tuh? panorama seni. Oh. Jadi pentas seninya Semada kayak gitu. Tapi online apa offline nih, Kak? online Online. rencananya. Iya. Nanti kayak konser dong. Iya kayak konser jatuhnya. Bener. Kayak acara musik-musik box di TV kayak gitu malah Iya. jatuhnya. Aku kalau ngobrol sama anak-anak SMA ini berasa jadi SMA lagi. Udah lagi ya. Tapi masih pantas ya jadi SMA ya? Pantas. Jujur loh ya, saya nggak mau nih bohong. Masih Masih, kok, masih. masih. Jadi OSIS sibuk gak sih, Kak? Sibuk sih. Sibuk. Capek? Ya, Ya. capek nggak capek kan juga udah kewajiban kita. Kita sudah diberi tanggung jawab, ya kita harus bisa melaksanakannya. Gitu. Tapi capek ya? Ya, capek Ya, sih pas. dibilang- Kalau ketemu teman dibilang- sih kayaknya Oh, enggak enggak. deh kok ketemu teman. Iya, kalau udah ngumpul gitu udah hilang. lah. Biasanya kan kalau saya tuh paling takjub sama teman-teman OSIS. Mereka tuh kerja terus tapi nggak dapat bayarannya ya kan? nggak dapet timbalan. Nah, nanti bayarannya imbalannya nanti nih ya. Iya. Selain ikut OSIS ada ikut ekstra-ekstra nggak? Ikut. 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 Kalau Kak Arista apa ekstranya? Saya lebih aktif di pramuka. Oh, sama dong. Tapi dulu. Terus apa lagi? Pramuka English Club juga. English Club. Iya, udah Oh, itu bisa bahasa Inggris nih ya. Luar biasa. Iya, lumayan lah Kak. Apa lagi, Kak? Udah itu Udah dua. sih, dua Terus itu kalau aja. di SMA mana Sugiwaras tuh ada ekstra apa aja nih selain dua itu tadi? Ada banyak sih Kak, ada hadrah itu, terus ada futsal, volley, ada tari juga. Itu Banyak sih. yang paling banyak peminatnya tuh apa sih yang paling disukain? Kalau yang banyak disukain tuh setahu saya tari, Tari pramuka juga itu banyak banget. Rohis juga lumayan Kak. gitu ya. Kalau biasanya kan pramuka tuh teman-teman tuh kepaksa gitu loh, Iya. kepaksa. Tapi kok malah banyak peminatnya jadi saya heran gitu. Jadi untuk peminatnya itu lebih ke tingkatannya yang di Bantara Ambalan itu banyak sih Kak peminatnya. Oh gitu ya. Tapi kalau yang jadi adik-adiknya Iya, itu yang adik-adiknya malas itu gitu ya. iya, males. Betul, itu yang saya rasakan dulu. Saya pas jadi junior tuh juga males banget. Iya. Apalagi disuruh-suruh mau-maunya tapi ya disuruh dulu tuh. Kalau Kak Jun, iya Kak Jun ya. Iya, Kak Jun itu. Kak Jun ini apa? Ikut ekstra apa nih? Kalau saya sama sih, saya pramuka juga Pramuka aktif. juga. Iya. Terus saya juga ikut di futsal. Futsal. Terus juga ada volley. Volley juga ikut. Volley Kemarin juga nggak ikut ikut. lomba di sini. Ada lomba volley Soalnya, loh. Oh, iya, iya. iya kemarin itu sebenarnya sudah mau ngajukan, tapi juga kita terkendala sama tim. Soalnya kan juga di masa pandemi ini kita jarang latihan, takutnya nanti ya gimana ya, Nggak kerja totalitas sama gitu ya. tim itu kurang gitu. Tapi Jadi kemarin SMA 2 ada yang ikut volley ya kayaknya ya? SMA 2. SMA 2 iya sih, SMA 2. SMA Dander enggak, SMA Dander nggak ada. mungkin lain tetangganya kayaknya. Iya nggak tahu. Terus untuk apa ekstra di SMA Dander juga banyak ada PMR. PMR. kalau Terus untuk pramuka kita wajib. Jadi untuk siswa diwajibkan untuk ikut pramuka. Tapi alhamdulillah banyak peminatnya juga kok. Tergantung sih gimana pendekatan kita terhadap adik-adik itu juga mempengaruhi gimana kecintaan mereka terhadap pramuka. Nah itu juga. gimana tuh pendekatannya tuh? Jadi gini, kita cari gimana sih agar adik-adik ini ngerasa nyaman gitu berpramuka itu dalam berkegiatan Sampai itu. nanti terlanjur nyaman gitu ya. Enggak lah, ya gimana sih agar mereka itu nyaman, suka berkegiatan, enggak bosen, maksudnya enggak ngerasa ada perbedaan bahwa dia senior, saya junior Oh, gitu gitu, loh. Jadi gimana caranya kita itu menghargai adik-adik, Betul. biar mereka itu juga suka gitu loh. Terus kita banyak-banyakin game dan lain-lain, dan juga kita susul dengan materi biar mereka enggak ketinggalan materi. Betul, itu yang penting. Terus ada lagi teater. Teater. Iya, teater kalau nggak salah. Teater itu
banyak juga yang minat. Kemarin sudah pernah pentas waktu anniversary-nya SMA Dander, itu bisa dilihat di YouTube kalau nggak salah. Promosi ada. sendiri ya dia. Bayar ya belakangnya. Terus jadi ya banyak untuk tari juga ada kemarin, banyak pengikutnya dari cewek-cewek juga Cewek-cewek. ada. Kak Jun liatin apa ikut tari? Ya waktu ada lomba saya ikut rekam gitu aja. Oh, Ya. pasti yang direkam salah satu. Ya bisa lah. Loh, dia jujur sendiri. Awas ya nanti ayahmu nonton loh, bahaya. Gak apa-apa lah. Nanti bilangin sama ayahmu, ya aku lo udah masuk studionya, ayah belum kan ya. Karena ini studionya baru ya kayaknya. Jadi Unigoro tuh terus ada pembangunan Iya, setiap tahunnya. ada kemajuannya pesat banget. Kalau besok ayahmu suruh ke sini pasti dia pangling deh. Padahal baru kemarin lulusnya. Iya. Ada lagi Kak Jun? Sudah? Udah cukup. itu. Kak Bianca apa ekstranya? Kalau di SMA Negeri 2 Bojonegoro itu ada 21 ekstra. Oh, banyak banget Ini ya. mau disebutin semua atau gimana? Apa sih? Gak apa-apa sih kalau Kita nggak terbatas keberatan. waktu kok. Oke. Kalau nanti sampai malam juga nggak apa-apa. Mungkin Tapi terlalu nyaman hostnya kayaknya. udah hilang. Jatuhnya kayak ngopi kok. Nggak apa-apa. Kalau buat ekstra yang aku ikutin itu ada 3, Mm-mm. perusahaan siswa, terus habis itu Perusahaan siswa apa tuh? itu student company yang didiriin sama siswanya sendiri. Oh, Jadi gitu. kayak ya sistemnya kayak perusahaan tapi dan kita kayak memproduksi barang tapi itu siswanya sendiri yang ngelola kayak Apa gitu. aja sih yang udah diproduksi? Alhamdulillah itu baru pertama kali itu di tahun saya dan itu kita produksi moa-moa namanya. Apa itu? Moa-moa itu pengharum ruangan dari arang. Jadi kita Kreatif banget ya. Iya, berbahan alam. Jadi biar kan sekarang banyak yang kayak kita menghilangkan kayak plastik dan sebagainya itu kayak Betul, bener-bener banyak banget udah tuh. nggak Susah. mau produksi kayak gitu. Jadi kita cari ide akhirnya ketemu itu. Terus habis itu ikut sinematografi. Film-film gitu. Iya. Iya. Ya mungkin kayak Jadi pemeran? Oh Iya. enggak. Jadi apanya? Saya jadi apa ya? Jadi apa di Kak Bianca? Dalam Kak Bianca jadi apa pemerannya di kalau sinematografi? di sinem tuh lebih kayak biasanya scriptwriter atau Oh, mungkin belakang layar ya. di belakang layar. Gimana nih rasanya di depan layar sekarang? Kak, jujur Iya, tegang sih. Lebih susah mana sih belakang layar sama depan layar? pastinya di depan layar pasti. Depan Susah layar. ya? Pastinya Ya, depan layar. Iya, emang sih. ya mungkin aja di belakang layar itu ribet, tapi di depan layar lebih ribet lagi gitu Sebenarnya kan. sih bukan ribet tapi Tapi lebih gimana rasanya ya? yang ribet agak tuh ya. gimana Sebenarnya sama aja sih Heeh. depan sama belakang tuh. Bingung lah, bingung gimana kita menyikapi di depan layarnya aja sih. Apalagi Kak Bi? Terus habis itu teater juga ikut. Teater. Terus ini Semuanya nggak apa-apa kok. oh iya. Tapi yang paling diminatin apa sih? Yang paling populer? Biasanya yang paling populer ya itu tuh Baresda. Kalau Apa pramuka itu? tuh wajib. Baresda itu kayak baris-barisnya SMA Negeri Bojonegoro. Oh, Kayak ada gitu. sendiri ya Iya, berarti? Ada. Baresda, terus habis itu Majestic, Apa lagi? itu dance yang tapi yang Dance. modern. Terus habis itu kalau ada jadi dance tuh dibagi 2, ada tradisional sama ada yang modern. Modern, heeh. Habis itu apa lagi ya? Banyak sih Lupa sebenarnya. sampean ya. Iya. Basket kayak gitu Basket. juga. Habis itu volley juga ada. Terus habis itu sinematografi balik lagi kayak tadi. Balik lagi. Iya. Balik lagi sebenarnya. Tapi yang paling populer itu tadi ya, ya. yang paling populer itu. Sebenarnya sama aja kayak jurnalistik juga lumayan banyak gitu. peminatnya itu, musik juga kayak gitu. Kalau yang paling nih, yang paling kan tadi kan banyak kan disebutnya Iya. yang paling populer. Kalau yang paling satu aja tuh apa dari masing-masing sekolah nih? Kalau dari SMA Dander itu yang banyak diminati apa ya? Yang paling loh ya ini Ah, satu itu, aja. kayak baris berbaris apa sih? Apa? Itu loh yang namanya itu Paskib. heeh. Oh, Paskib. Kibar kreasi. Lupa, padahal oh, masih iya, belum kibar keluar. kreasi, lupa. Oh, kibar kreasi. Kibar kreasi. Gimana Itu ini ketua ada, OSISnya lupa ini? Soalnya ya udah lama Karena sih. udah nggak kegiatan ya? Nggak kegiatan juga. Itu lupa. mungkin yang paling terkena dampak ya kalau lagi Covid gini. Nggak bisa latihan. Kan biasanya ada kayak lomba-lomba gitu. Iya. Kan yang- nggak mungkin kita mau latihan online, nyamainnya iya. gimana? Iya, itu gimana? Iya, gimana? Video Kan callan. baris berbaris gitu. Ya loh. video kalian hadap kanan gerak ya. Mana kamu tahu aku hadap kanan Iya, kiri ya, ya. aneh kan gitu. Timbulnya aneh. Jadi banyak yang minat karena juga postur tubuhnya juga bagus-bagus. Juga pernah ikut lomba dan alhamdulillah Juara. banyak yang juara juga. Alhamdulillah. Kalau dari SMA Sugiwaras apa Kak?
Kalau dibilang yang Palingnya paling. itu agak susah juga sih, soalnya tiap ekskul itu punya prestasi sendiri-sendiri Oh, juga gitu. kan, peminatnya juga sendiri-sendiri. Kalau menurut saya sih Pramuka, Rohis, sama PMR itu sih yang paling Dari banyak tiga itu yang diminati. paling mana nih? Susah ya? Susah ya. Sama Banyak ya, semua. guys. Kalau dari SMA 2 yang paling populernya apa nih, Kak? Yang paling nih Harus yang paling, susah saya juga mintanya ya. paling. Paling. paling Baresda sih Baresda sebenarnya. itu ya? Baresda. Kelihatan cool, kegiatan gagah gitu ya mungkin kalau Iya. baris-baris gitu. Keren aja sih. keren. ya. Keren. Terus kayak kan mereka kekeluargaannya juga erat banget ya, Kak. Apalagi Baresda itu. Kalau baris berbaris itu waktu jadi junior tuh di apa sih biasanya kan kalau di apa ya digambar kayak gitu loh. Iya. Dilatih fisik Heeh, lah dilatih istilahnya. fisik. Terus Ya, biasanya kan kalau jadi junior kan susah banget kan. Iya. Males gitu jadi junior. Pengennya langsung senior gitu. ya, tapi kan nggak mungkin langsung senior tanpa ada pengalaman kan nggak mungkin. Balik lagi ke proses. Iya, balik lagi ke proses. Nah, ngomong-ngomong kita tentang pendidikan nih. Gimana sih pentingnya pendidikan menurut kakak-kakak ini? Siapa dulu nih yang mau jawab? Ya, Saya mungkin. boleh ya, Kak? Iya. Oke. Kalau menurut saya sendiri pendidikan tuh sangat penting ya, karena setiap detik dalam hidup kita tuh sebenarnya pendidikan. Betul. Kayak gini juga kita pun juga pendidikan. Pendidikan, kayak iya. gitu. Dan pendidikan itu nggak melulu cuma soal pelajaran, terus habis itu kita bisa dapat pelajaran, udah saya tuh pendidikan. Enggak, sebenarnya kayak tata krama kita itu termasuk Betul. pendidikan. Terus gimana kita sekarang kan juga latihan ngomong tuh kan juga sebenarnya Iya. pendidikan, Betul. public speaking kan kayak gitu. Terus habis itu sebenarnya kalau ditanyain penting itu sebenarnya sangat penting dan justru itu yang kita butuhkan dalam kehidupan kayak gitu. Jadi pendidikan itu bisa dibilang sebagian dari hidup kita karena setiap apapun yang kita lakuin itu semua pendidikan. Harus ada pendidikannya. Harus ada nilai pendidikannya dan Mulai dari pasti. makan. Kalau kita kan Iya. makannya pakai cara tangan kanan Iya, ya. makan Nanti tangan. pakai tangan kiri juga dilihatnya kayak Juga aneh gitu. aneh, terus habis itu angkat tangan Betul. kayak gitu. Terus ngomong kan mereka harus bisa ngomong sama orang tuh kayak Iya. gimana. Kok sama sebaya tuh bisa santai, kalau Iya. sama lebih tua ada Agak menghormati lah. agak Betul. menghormati, lebih sopan lagi kayak gitu sih. Kalau pendidikan formal gimana nih, Kak? Kalau pendidikan formal tuh itu malah sangat penting ya, karena kita sebagai pelajar itu kewajiban kita kan adalah belajar, yang mana untuk istilahnya mengejar masa depan mimpi kita tuh kita juga perlu proses ya, salah satunya ya pendidikan belajar itu. iya. Biasanya kan kalau kita tuh disuruh sekolah itu tuh Iya. males gak sih? Berangkatnya ada yang males gitu. Pengennya tuh langsung cepet-cepet kerja gitu ya gak? Ya, tapi tergantung ke pribadi masing-masing juga sih. Sebenarnya semangat sekolah tuh kayaknya temen Iya. nggak sih kayak Oh gitu. Heeh. Temen apa temen? teman-teman maksudnya kayak gitu. Pengen ketemu temen gitu aja ya sampai Iya. sekolah. Apalagi- Nanti dapat guru yang killer, males ngerjainnya. Enggak juga sih. Enggak, Gila, beneran. kayak lebih semangat Enggak, deh. lebih- Iya. Gimana Takut biar terpaksa. tahu dihukum gitu. Soalnya Jadi, terpaksa. gimana caranya agar nggak dihukum? lebih rajin juga. Kalau Kak Jun gimana pentingnya pendidikan menurut Kak Jun? Untuk pentingnya pendidikan kan sama juga dengan ilmu. Nah, kan namanya manusia juga, maksudnya dari sesepuh kita juga banyak yang menganjurkan untuk bahwa pendidikan tinggi itu sangat penting. Juga dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW juga menganjurkan untuk bahwa mencari ilmu itu suatu jalan yang baik gitu, maksudnya jaminan orang yang mencari ilmu itu surga gitu. Jadi namanya juga perkembangan zaman kan semakin maju juga. Iya. Kalau kita maksudnya nggak mau lebih Ketinggalan. lagi pendidikannya kurang ya terpaksa kita akan terhanyut dengan zaman gitu loh. Kita akan ketinggalan zaman. Kalau kita nggak mau mencari ilmu dan lain-lain juga, ya udah kita akan mati kelaparan gitu aja tanpa ada pendidikan. Betul gitu. banget. Jadi pendidikan tuh penting banget ya. Penting banget. Kalau Kak Arista gimana nih? Ya Pandangannya. sama sih sama teman-teman yang lain. Kalau pendidikan itu bukan hanya tentang pelajaran di sekolah ya, tentang matematika, bahasa Inggris dan lain-lain itu
sebenarnya pendidikan tuh dari kehidupan kita juga, gitu, bagaimana kita berinteraksi sama teman-teman yang lain, sama guru, sama orang tua dan juga masyarakat. Penting sekali sih pendidikan menurut saya. Kalau kita ngomongin pendidikan formal, pendidikan sekolah, kalian bertiga nih ya, pengennya tuh pendidikannya sampai apa sih? Universitas sih, pengen sampai perguruan tinggi sih kalau saya sendiri. Berarti ya. pengennya lanjut ya? Iya. Iya. lanjut. Apa nggak mau nikah aja? Enggak lah. Kalau Nggak. biasanya mereka belum ngerasain kelas 12 kan, Iya. biasanya kelas 12 udah mikir apa-apa kayak terus rabi aja. Ya mungkin gitu. Ini curhatan dari Kak Bianca. Tapi kalau dari saya enggak lah. Ya sebisa mungkin saya mau mengangkat derajat orang tua. Apalagi kan ayahnya udah sarjana ya, Iya, harus masa lebih dari iya, ayahnya. orang tua saya saja bisa S1, masa saya enggak gitu. Apalagi kan harus bisa lebih dong. udah berumur ya S1-nya ya. Iya. Jadi apa nggak terhalang umurnya, Iya, meskipun cari umurnya ilmu udah itu tua enggak terhalang umur sih sebenarnya. Meskipun tua maupun muda, kan nggak ada batasan waktu untuk Betul. mencari ilmu gitu. Jadi pengennya habis SMA ini lanjut ya, Lanjut. atau pengen kerja gitu? Ya mungkin dibarengi sambil kerja sih. mungkin Ya. Bisa ya? Iya. Nah, Bagi kalau waktu lah. kalian teman-teman nih ya yang mau kuliah, oke, kerjanya juga oke, bisa nih di Unigoro ada kelas yang kalian bisa tetap kuliah dan sambil kerja. Ayahnya Kak Jun kuliah sambil kerja kan ya? Iya, sambil kerja. Iya, kalau nggak kerja nanti Kak Jun nggak bisa makan. Nggak bisa bayar uang kuliah juga nanti Betul. kalau nggak kerja. Terus ini mumpung kita lagi di Unigoro nih, kita bahas Unigoro sebentar ya. Iya. Iya. Harapannya kalian buat Unigoro supaya Unigoro tuh bisa jadi kampus favorit kalian apa sih? Kalau menurut aku cukup lah. Mungkin ya lebih lagi maksudnya menarik minat untuk masuk ke Unigoro itu ditambahkan lagi. Maksudnya dengan besertakan bukti-bukti yang sudah maksudnya alumni-alumni iya, gitu ya? alumni-alumni yang berhasil dari Unigoro ini kan biar mereka itu juga nggak menyepelekan gitu loh. Kalau ada alumni yang bisa sukses jebolan dari Unigoro kan berarti yang dari Unigoro aja bisa sukses gitu loh. Kan nggak kalah saing sama yang lainnya Betul. gitu. Sama tak kenal maka tak sayang sih, karena orang-orang kan taunya Unigoro, Unigoro gitu doang Iya. kan. Coba mereka main-main ke sini deh, pasti Ya. nanti Nanti, langsung mindsetnya berubah. Besok diajakin ya temennya ke sini. Wah, Nggak gampang apa-apa lah. kok kalau cuma Bisa- mau bisa main lah, gini nggak bisa. apa-apa. Nggak akan ditanyain sama Pak Satpam. Iya. Pak mau mampir. nggak usah bilang, langsung masuk aja Oh, iya. gitu. Nongkrong nggak apa-apa di sini. Ada free wifi-nya banyak kok. Jangan khawatir. Iya. Seru dong. Ada Gratis kafenya dong. juga. Tadi udah makan. Kak Arista udah ya? Sudah. Kak Jun sama Kak Bianca udah? Udah. Udah. Nanti kalau masih lapar bisa di bawah nanti ya makannya. bisa. Lengkap sekali ya. Bener. Enak Jarang banget. loh kampus ada kayak gini tuh. Iya, Ya kan? enak banget. Tapi ini juga baru sih, baru waktu saya masuk tuh belum kayak gini. Jadi kan cepet banget ya, saya belum Iya, lulus aja pokoknya, udah kayak gini, perkembangannya apalagi itu nanti besok. cepat. Pembaruannya Kalau Kak Arista gimana nih harapannya? Ya, harapan saya untuk kepercayaan juga bagi siswa-siswa yang masih ada di tingkat SMA gimana cara menarik perhatian mereka untuk bisa lebih mempercayai Unigoro agar bisa kuliah di sini aja daripada di luar gitu. Betul. Nanti Kak Arista kesini aja ya. Nanti daftarnya saya anterin deh. Ini sebelum kita tutup nih, mau ditutup sekarang nggak? Terserah. Kalau masih mau betah Ya, kita kalau memang ada ngobrol yang mau lagi. ditanyakan Pedangnya lagi udah juga. hilang. Iya. Udah. Dari tadi kan saya terus yang nanya nih, apa kalian nggak pengen nanya kayak gitu? Pengen sih. Apa? Pengen apa? Sebenarnya kayak kan kita kan kayak aku yang kelas 12 ini kan masih belum terlalu kenal sama Unigoro. Unigoro, Mungkin heeh. gimana sih Kak biar lebih kenal gitu, nggak cuman lewat medsos atau omongan orang, mungkin ada. Oh gitu. Pengen ditanyain dari apanya dulu nih. Ini nanti sekalian informasi buat teman-teman yang di rumah. Dari Kayak dari segi apa jurusan-jurusannya Oh, sih. jurusan. Kalau di Unigoro tuh ada 5 fakultas nih. Panggil D ya. D aja, D aja. Terserah. Seumuran. Oh iya, Panggil D. Jadi di Unigoro tuh ada 5 fakultas, teman-teman. Ada Fakultas Pertanian, itu prodinya agribisnis. Jadi agribisnis tuh kayak apa ya? Bisnisnya hasil pertanian gitu loh. Iya. Jadi bukan kalian yang nanti
biasanya kan kalau pertanian mencangkul gitu, bukan kayak gitu. Tapi ya bisa aja sih kalian nanam gitu, karena banyak banget teman-teman dari agribisnis tuh itu dibuat bisnis hidroponiknya mereka tuh. Jadi mereka tanam sendiri, mereka jual sendiri, untungnya ya diambil sendiri. Nah, terus yang kedua ada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, itu prodinya ada Administrasi Publik, terus kemudian ada Fakultas Hukum, prodinya Hukum, berikutnya ada Fakultas Ekonomi, prodinya Ekonomi Pembangunan, terus ada Fakultas Teknik, ini yang di belakang. Jadi nanti kalian belum ke belakang sana ya? Pernah ke situ. Pojokan sana belum? Iya. Udah. Udah. Pernah. Belakang sana loh ya? Iya, saya pernah. Itu gedungnya baru sih, itu belum. Itu ada 4 prodi, teknik sipil, terus ada teknik industri, terus ada kimia sama ilmu lingkungan. Nah, kalau kalian tuh pengennya apa sih jurusannya nanti kalau kuliah? Kalau aku sih teknik sipil. Teknik sipil. Soalnya orang tua juga teknik sipil gitu. Oh, jadi pernah uji apa ya kemarin, lupa aku, di lab belakang situ pernah. Uji beton. Iya mungkin kayaknya, tapi lupa. Saya pernah kok pokoknya ke sini. Kalau teknik sipil kan masak-masakan kan dia. Ya enggak dong, ada yang Masak-masakannya semen, pasir, gitu. saai bae. Jadi bukan Ya, jadi, bikin mie, bukan kayak gitu. Bangunan sih. Tapi kalau teknik sipil ada kok ceweknya banyak. Mau cari uhti-uhti juga ada banyak. Gampang lah itu. Biasanya kan teknik bisa kan diatur lah. Menyelingi ya. Ya, ini. yang penting kan fokus tujuannya dulu. Ya, betul. Apalagi nih yang mau ditanyain? Udah sih. Makilin teman-teman mungkin temennya tuh ada kepo tentang Unigoro atau gimana? Untuk pendaftarannya sendiri Iya. Pendaftarannya udah dibuka sih sekarang gelombang 1. Nanti dicek deh di medsosnya, di Instagram @univ_unigoro, Facebooknya Universitas Bojonegoro, dan juga YouTube-nya Universitas Nah, Bojonegoro. jangan lupa di follow ya guys ya. Jangan lupa di follow. Subscribe juga. Emangnya Kak jangan Jun lupa. udah follow? Sudah dong. Beneran? Beneran. Nanti Ada saya lihat bukti ya loh. HP-nya. Iya. Dibawa sekarang HP-nya. Bawa. Percaya Iya. deh, percaya. Kita bawa dong. Apa jangan-jangan ayahnya yang nyuruh? Ya enggak. Enggak ya? Emang Oh, emang gitu ya. pengen lebih tahu aja sih gimana sih Unigoro gitu. Nah, yang buat beda Unigoro sama kampus lainnya tuh, di Unigoro ada 2 kelas deh. Jadi ada kelas pagi sama kelas sore. Biasanya kalau orang-orang yang teman-teman yang biasanya murni, mahasiswa murni yang baru lulus SMA itu biasanya sih di pagi. Tapi ada juga sih yang mereka sambil kerja juga ngambil di pagi. Jadi ini menurut saya sih referensi bagi teman-teman yang mau sambil kerja. Saya tuh nggak nyuruh dia ngiklan loh, tapi dia ngiklan sendiri. Jadi sekalian kalian ambil kelas sore sambil paginya kerja. Referensi banget sih. Nah, yang kedua itu tadi kelas sore. Kalau kelas sore itu kebanyakan sih itu pekerja-pekerja. Jadi banyak om-om, banyak iya. tante-tante kayak Referensi gitu. banget. Tapi ya masih ada yang masih muda-muda juga banyak yang kelas sore. Jadi kalau kalian mau kerjanya oke, kuliahnya juga oke. Terus biasanya kan ada yang mikir, aku nggak pengen sih kuliah, pengen banget Kak kuliah, tapi nggak punya biaya. Jangan khawatir ya. Di Unigoro tuh ada banyak banget beasiswa. TikTok pun, selebgram itu juga ada beasiswanya loh di Unigoro. Iya. Beneran? Enak dong yo. Kalian nggak tahu? Gimana kan? Keren. Kok bisa gitu gimana? Nanti dibuka ya medsosnya Unigoro. Ikuti semua ya. Oke. Ada banyak banget kok beasiswanya. Pokoknya jangan sampai terlewat satu hari pun. Jangan terlewat. Betul. Nah teman-teman, itu tadi pembicaraan kita sama adik-adik dari Ketua OSIS SMA 2, Kak Bianca, Kak Jun dari SMA Dandar, dan juga Kak Arista dari SMA Negeri Sugiwaras. Nah teman-teman, pendidikan itu sangat penting sekali ternyata di kehidupan kita. Mulai dari kita bangun tidur, kita pun harus pakai pendidikan. Iya. Bener banget. Mulai dari gosok gigi itu ada pendidikannya. Iya. Mulai dari terus cara kita berpakaian, pokoknya di semua yang kita lakukan setiap harinya pasti pendidikan. Nah, ngomongin tentang pendidikan formal, lulusan sarjana ini adalah paling banyak dicari oleh pelaku usaha. Nah, mau nggak mau kita usahakan buat kuliah. Nah, teman-teman ini nanti kuliah ya. Iya dong. Dan buat teman-teman kuliahnya nggak usah jauh-jauh, karena di sini udah ada Unigoro punya kampus yang luar biasa. Bojonegoro punya, ini nggak akan kalah sama kampus-kampus lainnya. Kalian kuliah di Unigoro aja. Nah teman-teman, tadi kan udah kita bahas tentang Unigoro, baru sedikit ya, nanti teman-teman yang pengen tahu Unigoro lebih lanjut, kita bakal ngadain Expo Kampus buat kalian kenalan lebih deket tentang Unigoro. Nah Expo Kampus ini akan dilaksanakan secara online via Zoom, nanti teman-teman bisa lihat di
medsosnya Unigoro, bisa daftar di link pendaftarannya di situ. Dan di Expo Kampus itu bakalan banyak banget hadiah. Ada iPhone 12, ada HP-HP lainnya, dan juga ada sepatu, banyak banget pokoknya. Nah, kalian yang pengen tahu hadiahnya apa aja bisa dikunjungin di medsosnya Unigoro. Nah, Kak Bianca, Kak Jun sama Kak Arista nih, ajak dong temennya buat ikutan Expo Kampus Unigoro. Melampah-melampah mundut sukro. Ojo lali ocah teko ning Expo Unigoro. Tuku klopo karo lengo. Ya embuh Kak Roh. Ngentok duit. Iya. Tuku Terima terus. kasih Kak Bianca, Kak Jun, Kak Arista sudah Iya. mau mampir ke sini, dan terima kasih juga pemirsa sudah menyaksikan Opsi hari ini. Saksikan juga Opsi episode selanjutnya. Saya Lila Rahma pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.